Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Melanjutkan kisah yang sebelumnya, berikutnya adalah kisah pengembara kedua. Tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat para subscriber, juga buat teman-teman yang baru mengembara ke channel ini. Silahkan tekan tombol subscribe, karena di situ saya merasa menjadi seorang pangeran. Baiklah, kita mulai ceritanya. Kisah pengembara kedua. Aku adalah seorang pangeran dan putra dari seorang raja. Ayahku mengajariku membaca dan menulis. Aku juga diajari membaca segala macam buku di bawah bimbingan seorang guru yang terpelajar. Aku juga mempelajari ilmu perbintangan, sastra, dan aku juga mempelajari beberapa cabang ilmu, hingga aku harus melampaui semua orang di zamanku. Secara khusus, keahlianku dalam menulis tangan mengungguli semua ahli Taurat, dan ketenaranku terdengar hingga di luar negeri, sampai terdengar ke beberapa negeri di istana para raja. Salah satunya adalah Raja India yang mendengar kabar tentangku. Kemudian beliau mengirimkan utusan ke istana untuk mengundangku ke istana kerajaannya. Mereka memberi bermacam-macam hadiah sebagaimana persembahan yang layak untuk sang raja. Maka ayahku pun segera menyanggupinya dan menyediakan 6 armada kapal untukku. Maka besoknya kami pun berlayar selama sebulan penuh hingga kami mencapai daratan. Kemudian kapal merapat ke dermaga. Di dermaga kami melihat ada sekitar 50 penunggang kuda dengan memakai baju zirah dan membawa tombak, yang akhirnya baru kita sadari bahwa mereka adalah perampok. Ketika mereka melihat bahwa kami hanyalah sebuah rombongan kecil dan hanya membawa 10 ekor unta, mereka pun menyerang kami dengan tombak. Kami melambaikan tangan kepada mereka dengan jari kami untuk tidak menghalangi kami, karena kami adalah duta besar kerajaan. Tetapi mereka dengan tanda juga bahwa mereka tidak berada di wilayah kekuasaannya atau di bawah pemerintahannya. Kemudian mereka menyerang kami dan membunuh beberapa pelayan kami dan membuat sisanya lagi kocar-kacir, dan aku pun segera melarikan diri karena aku menderita luka akibat serangan mereka. Sementara para perampok itu mulai menjarah barang-barang kami. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku berusaha terus melarikan diri sampai aku tiba di sebuah puncak gunung, di mana aku berlindung pada malam harinya di sebuah gua. Keesokan harinya aku melanjutkan perjalananku dan bernasib demikian selama sebulan penuh, sampai aku mencapai sebuah kota yang aman dan menyenangkan. Musim dingin berlalu dengan dinginnya dan musim semi datang dengan mawarnya. Aku senang sekaligus menyesal telah mencapai kota itu. Senang karena aku sudah lelah dengan perjalananku, dan pucat karena tubuhku semakin melemah dengan perasaan yang terus-menerus cemas dan sedih. Untuk memasuki sebuah kota dengan masalah yang begitu menyedihkan, namun aku tetap memasuki gerbang kota itu. Aku tidak tahu harus kemana kaki melangkah. Aku terus berjalan sampai aku menemukan sebuah kios seorang penjahit yang sedang duduk di kiosnya. Aku memberikan hormat dan mengucapkan salam kepadanya, lalu dia membalas hormatku dan memberiku sambutan yang ramah. Dia terus memperhatikanku dari ujung kaki hingga kepala. Dengan penampilan yang lusuh, aku pastikan orang asing. Namun melihat kulit dan penampilanku yang lembut, dia bertanya kepadaku bagaimana aku bisa sampai ke tempat ini. Aku pun akhirnya menceritakan semua kejadian yang menimpaku kepadanya, dan dia sangat prihatin terhadapku dan berkata, "Hai anakku, jangan kau ungkapkan siapa dirimu sebenarnya kepada siapapun, karena raja kota ini adalah musuh dari kerajaan ayahmu. Dia memiliki perseteruan abadi melawan ayahmu." Kemudian dia meletakkan daging dan minuman di hadapanku, dan aku segera makan sementara dia masih bersamaku, dan kami terus berbincang-bincang sampai waktu malam tiba. Kemudian dia menempatkanku di sebuah kamar di sebelah kamarnya dan membawakanku sebuah kasur dan selimut. Aku tinggal bersamanya selama 3 hari hingga pada akhirnya
dia berkata kepadaku, "Apakah kamu punya keterampilan yang bisa kamu lakukan untuk mencari nafkah?" Aku menjawab, "Aku seorang dokter hukum, dan aku orang yang terpelajar, juru tulis, ahli tata bahasa, penyair, ahli matematika, dan penulis yang terampil," jawabku. "Keahlianmu tidak diminati di negara ini, juga tidak ada kota ini siapapun yang memahami sains atau tulisan apapun selain mencari uang." "Demi Tuhan," kataku, "aku tidak tahu apa-apa selain apa yang telah kukatakan padamu." Lalu dia berkata, "Siapkan fisikmu, lalu ambil tali dan kapak, pergilah dan potong kayu bakar di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu sampai Tuhan mengirimkan bantuan kepadamu, dan jangan memberitahu siapapun siapa dirimu sebenarnya, atau mereka akan membunuhmu." Kemudian dia membelikanku tali dan kapak dan memberi aku tanggung jawab untuk menebang kayu tertentu di hutan di sebelah kota, di mana aku akhirnya pergi ke hutan dan memotong kayu sepanjang hari, lalu membawanya pulang dengan memanggulnya. Aku menjualnya seharga setengah dinar. Sebagian kugunakan untuk membeli kebutuhan dan sisanya aku simpan. Dengan bijaksana aku jalani hidup seperti ini selama setahun penuh, hingga pada suatu hari ketika aku bersama kawanan penebang hutan pergi sebagaimana kebiasaanku, dan hari itu aku mencoba lewat jalur lain di mana di hadapanku terdapat sebidang tanah yang penuh dengan pepohonan dan ada aliran sungai di sampingnya. Aku melihat di situ ditemui banyak kayu bakar yang cukup berlimpah, maka aku pun segera memasukinya, dan di atas sebuah pangkal pohon yang besar yang sudah tua, aku pun mulai menggalinya dengan kapak. Lalu aku membersihkan tanah darinya, dan aku ayunkan kapak lagi sampai kapak itu menancap di atas sebuah cincin kuningan. Lalu aku mulai membukanya, dan kudapati sebuah kamar yang cukup besar dengan tangga menurun ke bawahnya. Tanpa aku sadari telah berdiri sosok wanita di depanku. Dia bertubuh ramping, berpipi halus, dan berwajah cerah. Aku mulai memperhatikannya dengan perasaan cemas. Kemudian aku memberikan hormat dan mengucapkan salam, dan dia hanya menatapku lalu berkata, "Kamu manusia apa jin?" "Aku seorang manusia," jawabku. Lalu dia bertanya lagi, "Terus siapa yang membawamu ke tempat ini, di mana aku tinggal selama 25 tahun tanpa bertemu manusia?" "Wahai nona, bintang di langit yang membawaku ke sini untuk menghilangkan kesedihan dan kecemasanku." Lalu aku menceritakan kepadanya semua yang telah menimpaku dari awal hingga akhir. Masalahku cukup menyentuh buatnya hingga dia menangis. Lalu dia berkata, "Aku akan menceritakan kisahku," katanya. "Aku adalah seorang putri raja bernama Evitamus, penguasa kepulauan Ebony. Dia yang menikahkan aku dengan sepupuku. Tetapi pada malam pernikahanku, seorang jin bernama Jerjis bin Rajmus menculikku dan terbang pergi bersamaku. Lalu dia menurunkan aku di tempat ini, di mana dia memenuhi semua yang aku butuhkan, mulai dari pakaian, perhiasan, perabotan, hingga makanan dan sebagainya. Sekali dalam setiap 10 hari, dia pasti akan datang kepadaku dan berbaring di sini pada malam hari, lalu pergi lagi di pagi harinya. Karena dia membawaku tanpa persetujuan dari keluarganya, dan dia sudah membuat perjanjian dengan aku bahwa jika aku membutuhkannya, maka aku cukup hanya menyentuh 2 garis yang terukir di jeruk itu, maka dia akan datang dan bersamaku. Sekarang ini sudah 4 hari sejak dia pergi, dan masih ada 6 hari sebelum dia datang lagi. Oleh karena itu, maukah engkau menghabiskan 5 hari bersamaku dan pergi sehari sebelum kedatangannya?" "Oke, tak masalah buatku," jawabku. "Wah, luar biasa. Apakah ini hanya sebuah mimpi?" katanya. Mendengar dia bersuka cita dan memegang tanganku, kemudian dia membawaku melewati pintu berkubah ke sebuah kamar mandi kecil tempat kami menanggalkan pakaian, lalu dia memandikanku. Kemudian dia membalutku dengan setelan baru dan mendudukkanku di sisinya di dipan yang cukup tinggi, lalu memberiku minuman serbet gula yang dibumbui dengan emas. Kemudian dia membawakanku makanan dan kami makan sambil berbincang-bincang. Setelah beberapa waktu, dia berkata kepadaku, "Berbaringlah dan istirahatlah, karena kamu pasti lelah."
Maka aku segera berbaring untuk tidur dan melupakan semua masalah yang telah aku lalui. Aku sangat berterima kasih padanya. Lalu aku terbangun, kami lanjutkan duduk untuk mengobrol sebentar. Dia berkata, "Demi Tuhan, hatiku sangat sedih karena aku tinggal sendirian di bawah tanah ini selama 25 tahun tanpa ada yang bisa diajak bicara. Terpujilah Tuhan yang telah mengirimmu kepadaku." Kemudian dia berkata, "Hai pemuda, apa kau mau minum anggur?" Maka aku menjawab, "Apapun yang kau sediakan, aku pasti akan meminumnya." Kemudian dia pergi ke sebuah lemari dan mengeluarkan sebuah botol anggur tua yang masih tertutup rapat dengan segel dan meletakkannya di meja. Aku berterima kasih padanya karena memang cintaku padanya telah menguasaiku. Kesedihan dan kecemasan mulai meninggalkanku. Kami duduk dan berpesta hingga malam tiba. Aku pun melewatkan malam-malam bersamanya. Tak pernah aku lewati malam seperti itu sebelumnya. Keesokan harinya kegembiraan demi kegembiraan sampai tengah hari ketika aku sedang mabuk karena minum anggur, sampai aku terhuyung-huyung di satu sisi dan berkata kepadanya, "Hai cantik, aku akan menggendongmu dari bawah tanah ini dan membebaskanmu dari jin itu." Dia hanya tertawa dan menjawab, "Sudahlah, kau harusnya puas dan berdamailah, karena hanya 1 hari dari 10 hari aku cuma miliknya Jarjis, sedangkan 9 hari lainnya akan menjadi milikmu," kata wanita itu. Aku pun yang dalam keadaan mabuk berkata kepadanya, "Saat ini juga aku akan menghancurkan ceruk yang ada di atasnya jimat itu. Aku akan memanggil Jarjis kemari agar aku bisa membunuhnya, karena aku sudah biasa membunuh jin seperti Jarjis itu 10 sekaligus." Ketika dia mendengar ini, dia memintaku untuk menahan diri, tetapi aku tidak menghiraukan kata-katanya. Lalu aku menendang ceruk itu dengan sekuat tenaga, dan tiba-tiba tempat itu menjadi gelap, bergemuruh, kemudian terang, lalu gelap lagi. Tanah yang aku pijak mulai bergetar, dan dunia seperti diselimuti kegelapan. Ketika aku melihatnya, pengaruh anggur mulai meninggalkan kepalaku. Lalu aku bertanya kepada wanita itu, "Ada apa ini?" "Jarjis ada di depan kita," jawabnya. "Bukankah aku sudah memperingatkanmu tentang ini? Demi Tuhan, kau telah menghancurkan aku." "Sudah, sana pergilah untuk hidupmu dan kembalilah di mana kamu datang." Maka aku segera menaiki tangga untuk kabur, tetapi karena aku dalam situasi ketakutan, aku lupa akan sandal dan kapakku. Ketika aku sudah menaiki 2 anak tangga, aku menoleh dan melihat tanah yang terbelah, dan keluarlah jin Jarjis dengan bentuk yang mengerikan dan berkata kepada wanita itu, "Ada keributan apa ini? Mengapa kau menggangguku? Kemalangan apa yang telah menimpamu?" "Tidak ada kemalangan yang menimpaku," jawabnya. "Aku hanya sedang mabuk karena minum sedikit anggur untuk menguatkan diri. Kemudian aku bangkit untuk melakukan sesuatu, tetapi kepalaku sangat berat dan membuatku jatuh ke ceruk ini." "Engkau berbohong, hai pelacur," kata Jarjis. Kemudian Jarjis menoleh ke kanan dan ke kiri sampai dia memperhatikan ada kapak dan sandal. Lalu dia berkata, "Ini adalah perlengkapan manusia. Siapa yang telah bersamamu?" Lalu wanita itu menjawab, "Aku tak pernah melihatnya sampai saat ini. Kapak dan sandal itu pasti ikut terbawang saat engkau berjalan kemari." Namun dia berkata, "Alasan yang tidak masuk akal, dasar pelacur." Kemudian dia menelanjanginya dan merentangkannya di atas tanah, mengikat tangan dan kakinya pada 4 tiang, lalu menyiksanya untuk membuatnya mengaku. Aku tidak tahan mendengarnya menangis, maka aku segera menaiki tangga dengan gemetar dan rasa takut. Ketika aku mencapai puncak, aku memasang kembali pintu perakapnya dengan pelan-pelan dan menutupinya dengan tanah. Tetapi aku terus memikirkan wanita itu atas apa yang telah menimpanya karena kebodohanku, sehingga membuatku sangat menyesali perbuatanku. Kemudian aku jadi teringat tentang ayahku dan kerajaannya, dan bagaimana aku bisa menjadi seorang penebang kayu, dan bagaimana setelah hidupku nyaman untuk beberapa waktu lalu kembali bermasalah lagi. Aku hanya bisa menangis meratapi nasibku. Kemudian aku melanjutkan perjalanan sampai aku mencapai rumah kios penjahit yang sedang menungguku.
karena dia berada di atas perapian di rumah. Ketika dia melihatku, dia sangat bersukacita dan berkata, "Hai anakku, kemana saja kamu? Dan di mana kau melewati malam-malammu? Aku sangat cemas menunggu kedatanganmu, takut kalau engkau bertemu dengan binatang buas dan diterkamnya. Tetapi syukurlah engkau kembali dengan selamat." Aku pun sangat berterima kasih kepadanya atas segala perhatiannya, dan aku segera pergi menuju kamarku, merenungkan apa yang telah terjadi dan menyesali semua kebodohanku yang telah menendang jeruk jimat di rumah di bawah pohon besar itu. Kemudian sesaat berlalu, tiba-tiba penjahat itu datang masuk ke kamarku dan berkata, "Wahai anakku, ada orang tua, orang asing yang sedang mencarimu. Dia membawa kapak dan sandal." Lalu dia mendatangi para penebang kayu, dan orang tua itu bilang pada mereka, "Aku pergi pagi hari ketika masih hari gelap, dan aku menemukan kapak dan sandal ini. Apa kau tahu pemiliknya? Tunjukkan aku di mana rumahnya." Mereka tahu itu kapakmu, maka mereka mengirimnya ke sini, dan orang tua itu sedang duduk di kiosku. Maka apa kau mau menemuinya untuk mengucapkan terima kasih padanya dan mengambil perlengkapanmu? Ketika aku mendengar ini, wajahku langsung berubah. Aku merasa mual karena merasa diteror oleh Jerjes. Tetapi belum sempat aku berpikir lebih jauh, tiba-tiba lantai kamarku terbelah dan muncullah orang asing itu. Dan ternyata itu adalah Jerjes. Dialah yang menyiksa wanita itu dengan cara yang paling biadab tanpa bisa membuatnya mengaku, sehingga dia mengambil kapak dan sandalku. Dia berkata, "Aku yakin karena aku adalah Jerjes dari garis keturunan iblis, aku akan mengembalikan kapak ini dan sandal ini pada pemiliknya." Tiba-tiba saja dia melesat dan merenggutku tanpa bicara, lalu terbang tinggi ke udara dan melesat lagi turun ke tanah bersamaku hingga membuatku tak sadarkan diri. Kemudian dia membawaku ke istana di bawah tanah, di mana aku melihat wanita itu berbaring telanjang dengan darah yang masih mengalir dari sisi tubuhnya. Melihat pemandangan ini, berlinang air mataku. Kemudian Jerjes melepasnya dan menutupinya dan berkata kepadanya, "Hai wanita jalang, bukankah ini kekasihmu?" Dia menatapku dan berkata, "Aku tak mengenal pria ini, dan aku tak pernah melihatnya kecuali sekarang." Lalu Jerjes bertanya lagi, "Maukah kau mengakuinya setelah semua penyiksaan ini?" Wanita itu menjawab, "Aku tidak pernah melihatnya seumur hidupku, dan kau tahu sendiri Tuhan melarangku untuk berbohong." "Kalau begitu," katanya, "jika kau tidak mengenalnya, ambil pedang ini dan potong kepalanya." Wanita itu mengambil pedang dan menghampiriku berdiri di depan kepalaku, dan aku memberi tanda padanya dengan alisku, sementara air mata mengalir di pipiku. Dia mengerti maksudku dan memberi tanda kepadaku dengan matanya. Maksudnya, "Kau yang telah membuat masalah ini." Dan aku pun menjawab dengan isyarat juga, "Aku memohon ampun atas kebodohanku." Kemudian dia melemparkan pedang dan berkata kepada Jerjes, "Bagaimana aku bisa memenggal kepala orang yang tidak aku kenal dan yang tidak melukaiku? Agamaku tidak akan mengizinkanku." Jerjes pun menjawab, "Pasti itu akan membuatmu sedih untuk membunuh kasihmu, bukan? Karena dia telah menginap semalam bersamamu. Maka kau harus menanggung siksaan ini jika kau tidak mau mengakuinya." Kemudian Jerjes menoleh ke arahku dan berkata, "Hai manusia, apa kamu tidak mengenal wanita ini?" "Siapa dia?" jawabku. "Aku tak pernah melihatnya kecuali sekarang." Lalu Jerjes berkata, "Kalau begitu, ambil pedang ini dan penggal kepalanya, maka aku akan percaya bahwa kau tidak mengenalnya, dan aku akan membiarkanmu pergi dan tanpa melukaimu." "Baiklah," jawabku. Kemudian aku segera mengambil pedang, mendekatinya, dan aku menghunus pedang di atas kepala wanita itu. Tapi dia memberi tanda padaku dengan alisnya seperti berkata, "Kesakitan apa yang telah aku lakukan kepadamu? Apakah seperti ini cara kau membalasku?" Aku mengerti apa yang dia katakan, dan aku menjawab dengan cara yang sama, "Aku akan menebusmu dengan hidupku." Kemudian berlinang air mataku dan aku berkata, "Hai Jerjes yang perkasa dan pahlawan yang gagah, jika seorang wanita saja menganggap melanggar hukum untuk memenggal kepala, bagaimana bisa aku yang seorang pria
memaksakan diri untuk membunuhnya yang bahkan tak pernah aku lakukan dalam hidupku. Aku tak akan pernah mau melakukannya meskipun aku minum cawan kematian dan kehancuran. Lalu aku melemparkan pedang itu dari tanganku dan Jerjes membalas, "Kalian berdua saling bersekongkol, bukan? Tapi aku tidak akan membiarkanmu atas perbuatanmu." Kemudian dia mengambil pedang itu lalu memotong tangan dan kaki wanita itu dengan 4 kali tebasan, di mana aku harus menyaksikan kematiannya, dan dia memberikan tanda perpisahan dengan matanya, yang artinya, "Engkau telah membunuhku dengan matamu." Lalu Jerjes mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala wanita itu. Kemudian dia berpaling kepadaku dan berkata, "Hai makhluk fana, menurut hukum kita, ketika istri kita berzina, kita halal untuk membunuh mereka. Adapun wanita ini, aku telah mencurinya pada malam pernikahannya ketika dia masih gadis berusia 17 tahun, dan dia tak mengenal siapapun kecuali diriku sendiri. Aku biasa menemuinya sekali dalam setiap 10 hari sebagaimana kebiasaan seorang pria. Orang asing telah melewatkan 1 malam bersamanya, dan ketika itu aku yakin bahwa dia telah mempermainkanku, maka aku membunuhnya. Tetapi buatmu, aku tidak yakin bahwa kau sedang bersekongkol dengannya. Tapi meski demikian, aku tidak bisa membiarkanmu pergi tanpa cedera. Aku akan berimu peringatan." Mendengar ini aku sangat bersuka cita dan berkata, "Peringatan? Peringatan apa yang akan kau berikan kepadaku?" "Aku akan memberi engkau pilihan," jawabnya. "Apakah aku akan mengubahmu menjadi anjing, keledai, atau kera?" Kataku, "Demi Tuhan, ampuni aku, dan Tuhan akan membalas karena kebaikanmu, karena telah menyelamatkan seorang manusia yang tidak menyakitimu." Dan aku merendahkan diriku di hadapannya sambil menangis dan meratap. "Sungguh kau telah membuatku tidak adil. Gak usah banyak kata-kata lagi padaku," jawab Jerjes. "Sudah menjadi hakku untuk membunuhmu, tapi aku memberikanmu pilihan. Oh Jerjes, akan lebih baik bagimu untuk memaafkanku. Bahkan orang yang diiri saja masih bisa mengampuni orang yang iri." Lalu Jerjes bertanya, "Bagaimana bisa?" Dan aku pun mulai bercerita kepadanya tentang orang soleh dan tetangganya. "Begini Jerjes, pernahkah kau mendengar cerita tentang orang soleh dan tetangganya?" Ceritakan, aku mau mendengar ceritanya." Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana nasib pengembara 2? Kita ikuti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.